Selamat Pop Gengs! Karena ini, kali pertama kamu melihat pekerja membuat ikat pinggang kulit sintetis. Dari awal sampai akhir, dari memotong bahan, lalu mengikis bagian ujungnya, memberikan lubang-lubang, merapikan tiap ujungnya, membuat lubang tempat kepala ikat pinggang direkatkan. Ujungnya dirapikan agar bekas potongan tidak terlihat. Kepala ikat pinggang sudah berada di tempatnya. Kini, waktunya merekatkannya dengan baut. Masukkan gelang kulit kecil dan jadilah ikat pinggang siap digunakan. Masih dengan bahan kulit sintetis, pekerja ini memperlihatkan skillnya dalam membuat dompet kecil. Dimulai dari membuat pola di atas bahan, lalu dipotong sesuai polanya. Dihaluskan ujungnya dan dipernis. Jangan lupa cetak logo kecil jualannya juga. Tempel potongan lainnya, direkatkan dengan lem dan dipalu-palu. Dihaluskan ujungnya. Dijahit bagian tepi agar kuat, rapi, dan klasik. Dihaluskan lagi ujung dan dipernis. Dan jadi deh. Yang menarik di Noble Leather ini adalah mereka fokus bekerja dan merekamnya dari dekat. Jadi suara potongan kulit, goresan pisau, gesekan, dan semua bunyi suara yang dihasilkan saat kerja kedengaran banget. Bunyinya gurih lagi. Dan sangat satisfying banget melihat pekerja ini memanfaatkan aliran air yang sangat kencang dan kuat untuk menghilangkan lumut di lantai dan besi ini. Tidak beliau saja, semprotan air yang keras juga dimanfaatkan pekerja pembersih jalanan ini. Semuanya kembali bersinar. Pekerja ini juga berhubungan dengan air, tapi berurusan dengan kerjaan yang cukup berat dan besar. Membersihkan interiornya dari sampah-sampah kecil dan debu-debu. Lalu eksteriornya dibersihkan dengan menyemprotkan dulu sabun, lalu pakai air. Begitupun bagian ban. Setelah diberikan cairan pembersih, lalu disemprot air dan dilap. Disikat juga ya biar tambah bersih. Aksesoris dan perintilan-perintilan lainnya adalah yang terakhir dibersihkan. Mobil yang ini sangat-sangat kotor. Kotor banget. Dan akan dibersihkan dengan cara biasa saja, tapi cukup memanjakan mata. Tanah yang menutupi bodi luarnya disemprot dengan air yang kencang. Bagian-bagian yang cekung digosok dengan busa pembersih, lalu semua disiram. Bagian interiornya juga digosok dengan busa pembersih, lalu dilap. Bagian kecil-kecilnya juga. Lalu kacanya, dan yes, kinclong deh. Nah, petani ini mempraktekkan kerja pintar, bukan kerja keras. Melempar batu ke kain penutup atas kebunnya, dan meluncurlah air ke tanaman. Tidak perlu lagi menyiram satu persatu tanamannya, kan? Kalau supir yang mengoperasikan eskavator ini benar-benar punya skill. Memfungsikan alat beratnya seperti tangan bagian dari tubuhnya. Merobek plastik, mengangkat karung pasir ke tumpukan pasirnya. Mengambil pasir, lalu menaruhnya pelan-pelan ke cetakan pondasinya dan meratakannya. Seperti tangan sendiri, bukan? Tidak sendiri ternyata. Ekskavator ini dioperasikan juga seperti tangan. Mengangkat semua botol
lalu digantung di tali dengan sempurna, tanpa jatuh. Dua eskavator yang dioperasikan dua operator atau supir ini terlihat seperti manusia yang saling membantu ya, menarik lengan kawannya untuk naik ke permukaan daratan. Bahkan, mur ini saja diambil pelan dan disusun satu persatu, ditumpuk seperti tangan manusia yang sedang menumpuk barang. Alat berat ini bahkan menyalakan rokok loh. Lihatlah pekerja ini yang memanfaatkan sendok pengeruk eskavator sebagai jembatan penyeberangan yang efektif. Tinggal naik aja, lalu diarahkan ke seberang daratan tujuan. Lalu, coba perhatikan baik-baik perempuan pembuatan pangan ini. Tangannya sangat cepat ya membungkus daging ke dalam adonan atau apalah itu. Sangat cepat, sampai kita tidak bisa melihat sudah berapa jumlah yang tercipta. Lebih cepat mana coba dengan pegawai bank ini? Kecepatan yang sama ditunjukkan juga oleh pekerja jasa pengiriman barang ini. Lihat lemparannya, pas banget. Dan pekerja ini memotong kaca seperti seorang bos. Cool. Pria yang ini tahu cara membersihkan cairan pembersih yang ada di kaca dengan sekali tarik. Dibuat berputar itu alatnya tanpa diberhentikan. Sekali tarik beneran, semuanya beres. Dan hanya sekali ambil adonan plester, pekerja ini bisa menutupi lebih dari 3 lubang di dinding. Dan sekali tarik juga untuk 1 garis lubang. Nah, beginilah penampakan kerja-kerja penyelesaian saluran air yang tersumbat di ujung sana. Seperti adonan yang tumpah dari dalam lubang ya. Lihatlah pekerja ini menjadi pahlawan bagi para pengendara. Air ini sudah setinggi lutut menutupi ruas jalan dan menghasilkan kemacetan di ujung jalan depannya. Ia berusaha agar air ini menyurut. Pekerja handal ini awalnya terlihat mencari-cari sumber masalah dengan membenamkan tangan ke genangan air. Setelah itu, terlihat ia membuang rumput dari dalam air. Tidak lama, air yang menggenang mengarah ke pusaran lubang. Ia pun naik ke daratan yang tinggi dan beristirahat. Beberapa menit kemudian, jalanan kembali seperti biasa. Ternyata, lubang pembuangan air tertutupi rumput. Dalam pekerjaan ini, ia sendirian saja loh. Peduli banget ya beliau. Pekerja ini juga sendirian menghadapi tumpukan pasir semen yang menggunung ini. Dan lewat video ini, kita akhirnya tahu cara pekerja membuat pagar besi. Dengan membuat pola cetakan di tanah, lalu menuangkan cairan panas bahan besi. Cairan itu mengalir mengikuti pola cetakan, yang terlihat sangat panas dan berwarna merah terang. Meski begitu, tampakannya sangat cantik ya. Pekerjanya juga sangat-sangat santai menuangkan cairan panas itu. Pekerja pembuat besi ini juga bisa menahan panas yang hebat di dalam ruangan tertutup. Dan kecepatannya tidak menurun. Dan beginilah cara pekerja menggunting seng agar ujungnya bisa berbentuk sempurna. Sepertinya mudah banget ya. Pekerja perempuan ini bahkan mengerjakan tugasnya dengan gaya yang sangat keren. Sepertinya sedang menikmatinya tanpa beban kerja. Panjang umur seluruh pekerja sedunia.